healthy people, kembali lagi kita dalam acara ISMC Fit Talk Show. Senang banget setelah kita off berapa lama, akhirnya kita bisa bikin kembali segmen ISMC Fit Talk Show untuk membahas beberapa topik yang menarik seputar kesehatan dan juga olahraga. Nah, pada hari ini segmen yang akan kita bahas adalah ISMC COVID Talk 2021. Nah, saya hari ini didampingi oleh Dr. Ande Putu Agus Mahendra, spesialis gizi klinik, dan beliau adalah salah satu dokter juga di ISMC yang menangani kasus-kasus dan juga pasien COVID secara langsung, sehingga pengalamannya beliau di rumah sakit dan juga pengalaman beliau sehari-hari dalam menangani pasien COVID itu sangat update, sehingga beliau adalah orang yang tepat untuk kita mendiskusikan nih seputar update dari COVID-19. Halo dok, apa kabar? Halo juga dok, baik. Nah ini Dokter Putu pertama kali nih bergabung dengan kita. Nah sebelum-sebelumnya memang teman-teman yang sudah menonton acara ISMC Fit Talk Show, kita didampingi oleh beberapa dokter spesialis kedokteran olahraga, dan ini pertama kalinya kita didampingi oleh Dokter Ande Putu sebagai perwakilan dari dokter gizi. Nah hari ini dok, topiknya adalah kita membahas seputar COVID nih dok. Ya. Nah seperti yang kita tahu sekarang vaksin sudah mulai diberikan secara massal ya dok ya. Nah, tapi yang saya rasa masih cukup penting untuk dibahas adalah bagaimana kondisi penularan COVID saat ini, dok. Apa yang dokter tahu dan yang dokter alami di rumah sakit. Bagaimana gambarannya supaya teman-teman kita nih di rumah yang menonton bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih kondisi negara kita terutama ya saat ini, dok. Ya, kalau kondisi COVID sih saat ini kita lebih cenderung emang terjadi peningkatan, cuman untuk penularannya lebih cenderung ke klaster yang kita tidak sadari, benar kayak klaster keluarga, klaster teman dekat, dan itulah yang kita anggap sebenarnya orangnya tidak sakit, ternyata sakit. Dan paling sering juga kejadian adalah pada saat makan bersama, ya mungkin bahkan dengan keluarga dekat sendiri, tapi kan kita tidak tahu apakah dia dengan gejala atau tidak, karena saat ini kalau dibilang dengan orang tanpa gejala itu cukup banyak sekali, dan dia dapat menjadi sebagai spreader atau penyebar penularnya ke orang-orang lain. Nah yang jadi masalah kalau memang kita daya tahan tubuh kuat, oke lah, kita mungkin bisa lewat gitu kayak tanpa gejala. Tapi bagaimana kalau misalnya yang kena adalah kakak kita, saudara kita, atau orang tua, atau bahkan kakek nenek kita yang ternyata memiliki penyakit-penyakit komorbid. Nah, itulah yang selalu jadi risiko. Nah, sehingga prinsip yang dijabarkan kalau dari beberapa bidang di internasional itu mereka prinsipnya adalah trust no one, jangan percaya siapapun, termasuk walaupun dengan keluarga dekat kita. Jadi kita hanya percaya kepada keluarga inti yang kita tinggal memang satu rumah. Ya, gitu yang aja. Kita dapat memastikan bahwa orang-orang tersebut melakukan protokol kesehatan dengan benar, begitu. Nah, teman-teman di rumah kita hari ini akan membahas karena kita sendiri adalah klinik kedokteran olahraga ya dok. Ya. Jadi topik yang akan kita angkat cukup menarik. Nah hari ini kita akan membahas spesifik mengenai gejala apa saja nih yang dialami oleh pasien COVID yang mungkin nggak dibahas banyak ya dok, di sosial media ataupun nggak terlalu banyak dibahas di luar lingkup medis, dan juga apa yang dialami oleh pasien-pasien COVID tersebut setelah mereka sembuh atau dismiss dari rumah sakit atau keluar dari rumah sakit, bahkan dinyatakan PCR negatif ya dok ya. Nah hal-hal tersebut yang mau kita bahas lebih lanjut supaya teman-teman mungkin yang memiliki kerabat yang terkena COVID bisa mengetahui apa yang harus dilakukan pada orang-orang tersebut yang sudah pernah terinfeksi, apakah kualitas hidupnya tetap baik atau ada beberapa hal-hal penting yang harus kita lakukan ya dok ya, sebagai bentuk salah satu pemulihan. Nah mungkin dokter bisa gambarkan apa saja sih dok yang dialami oleh pasien pasca mereka terinfeksi COVID, baik yang bergejala maupun tidak bergejala. Yang paling kita sering hadapi adalah pasca COVID itu adalah rasa lelah yang berlebihan. Kemudian pada beberapa kasus yang jika dia pada saat dia kena COVID berada pada gejala sedang berat, itu gejala efek samping seperti sesak yang berkelanjutan itu bahkan di beberapa jurnal sudah mulai dibahas. Jadi efeknya seperti rasa lelah yang berkelebihan, kemudian rasa sesak yang tidak ada perubahan, kemudian jadi sering batuk, ya sering ada gangguan batuk. Kemudian yang paling juga sering terjadi adalah gangguan mood. Jadi yang tadinya mungkin kepribadiannya kita isi going atau gimana, kok jadi kayak mau sensitif lah, kalau misalnya bilang baperan lah kayak gitu. Kemudian juga keluhan yang paling sering kerasa adalah misalnya dia naik turun tangga, biasanya udah 5 lantai tuh kuat-kuat aja, tiba-tiba baru 1 lantai sudah nafasnya sudah capek sekali, sudah sangat lelah sekali. Dan itu
Kemudian juga gejala-gejala yang lainnya itu adalah insomnia, jadi susah tidur. Nah itu gejala yang kita khawatirkan adalah yang merupakan gejala efek sisa dari pasca COVID. Dan itu yang memang untuk pembahasannya kalau di luar sana di jurnal-jurnal internasional sudah banyak dibahas, cuman di Indonesia mungkin kita kurang membahas di daerah situ. Nah, dari beberapa jurnal Bapak sudah menjelaskan bagaimana mengatasi kondisi tersebut. Ya, mengatasi kondisi tersebut. Makanya di situ dibutuhkan adanya psikiatri, psikolog untuk gangguan untuk masalah moodnya, kemudian untuk mengatasi rasa lelah, kemudian letih, cepat capek, ya, kemudian gangguan kram, batuk, sering batuk, itu dikombinasikan di bagian nutrisi dan olahraga. Nah, gitu. Yang ingin mungkin teman-teman tahu juga ya dok, termasuk saya pribadi, apakah gejala tersebut pasca infeksi COVID dialami oleh orang-orang yang pada saat terinfeksi COVID itu mengalami gejala sedang berat, atau bisa juga terjadi pada orang-orang yang OTG, dok? Nah, kalau bisa terjadi pada siapapun. Saya punya beberapa teman-teman saya yang isolasi mandiri karena di OTG. Jadi memang keluhannya cuma batuk pilek biasa, keluhan-keluhan dasar ya seperti influenza biasa. Pasca dia kena COVID, dia melakukan kembali ke aktivitas fisiknya yang rutin, tapi dia menyadari kalau kok makin cepat capek, makin cepat lelah, dan sering setiap bangun tidur kok rasa pegel-pegel badannya, dan itu beda sekali dengan saat dia belum terpapar oleh COVID-19. Nah, sebenarnya prinsipnya gini, ini kan karena COVID itu seperti dari subtipe corona. Corona itu ya influenza. Kalau kita kena influenza pun, pasca kita kena flu, badan kita masih rasa lemes kan? Betul. Masih terasa capek, lemes, jadi perlu adaptasi perubahan. Yang jurnal sudah memastikan, bahkan sudah ada penelitiannya waktu kejadian SARS di dunia dulu, ya, tahun 2000-an dulu. Itu SARS dulu itu kan hampir mirip dengan sekarang, cuma kita sekarang lebih menyebar lagi. Berapa orang yang pasca kena SARS itu? Hampir semuanya, rata-rata itu di atas hampir 50% dari penelitian yang kemarin di jurnal pernah dibahas, ada di BMJ, kemudian di JAMA itu udah dibahas juga, bahwa memang terjadi fase recovery-nya yang cukup lama. Rasa lelah, batuk, sesak itu memang terjadi cukup lama. Bahkan pada beberapa kasus bahkan didapatkan kejadian pasca SARS-nya itu berlangsung hingga 2,5 tahun, 3,5 tahun. Jadi masih terjadi terus. Nah, di situ makanya mereka belajar dari kondisi tersebut. Mereka memahami bahwa SARS saja begitu, bagaimana dengan COVID? Akhirnya dan memang terbukti fase recovery-nya ini yang sejauh ini mungkin kurang terlalu dibahas. Betul. Tapi ternyata dari beberapa kasus ternyata itu menyebabkan ya perburukan yang berkelanjutan. Nah, apakah ada perbedaan, dok, gejala pasca COVID itu dengan gejala sisa atau pada saat recovery itu dibandingkan dengan penyakit kronis lain, atau memang gejala-gejala pada pasca COVID ini lebih spesifik atau lebih berat? Apakah ada perbedaan signifikan? Kalau misalnya kita tidak ada comorbid, memang kalau misal dibilang ada gejala sisanya itu pasti kan ada. Sama seperti kita kena flu. Cuman badan kita jadinya kalau misalnya kita mau fit lagi itu sepertinya lebih lama. Fase recovery-nya lebih lama. Maka dari itu kalau dari teman-teman dari penyakit dalam dan paru dan yang tim-tim COVID di rumah sakit, mereka selalu menganjurkan adalah selesai pasca COVID selalu untuk kontrol. Ya kan, biasanya kontrol dan fase pemulihan itu mereka akan awasi sekitar 14 hari ke depan. Ya. Karena dalam 14 hari ke depan inilah yang paling penting, gitu. Karena kalau misalnya tidak, ya akan bisa terjadi, justru akan terjadi masalah, justru pada saat pasca COVID ini. Betul. Nah, apalagi kalau kita punya comorbid. Nah, comorbid itu yang akan jadi masalah, terutama kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sindrom metabolik. Justru gejala sisanya itu akan jauh lebih berat lagi. Gitu. Nah, dok, kira-kira komorbid apa saja sih, dok, yang harus diwaspadai baik oleh orang-orang yang memang sudah usianya lanjut atau orang-orang yang usianya produktif? Yang paling kita bisa bagi ya, dok, pada orang-orang usia produktif, contohnya kita yang masih aktif bekerja, kira-kira apa sih, dok, penyakit komorbid yang mungkin saja kita luput atau tidak menyadari bahwa kita memilikinya? Kalau misalnya gejala komorbid ini yang sering terjadi, yang sering dihadapi adalah pada pasien-pasien dengan obesitas. Pada obesitas itu rata-rata memiliki penyakit, tidak hanya obesitas, tapi juga orang-orang dengan penyakit sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan turunannya, komplikasinya. Nah,
itu adalah gejala-gejala komorbid yang menimbulkan efek sisa yang lebih berat dibandingkan orang yang tanpa komorbid. Begitu dok. Dan obesitas itu nggak hanya terjadi pada orang usia lanjut ya dok? Iya, obesitas terjadi pada usia berapapun. Usia berapapun, betul. Usia aktif bekerja, malahan sekarang karena mungkin banyaknya WFH, ada perubahan gaya hidup, bisa jadi orang-orang yang tadinya mungkin berat badannya normal bisa jadi overweight ya dok? Iya, apalagi dengan perubahan kita gaya hidup WFH, sedentary type jadinya, mungkin kita merasa badan saya normal-normal aja kok, kelihatannya normal, tapi ternyata komposisi tubuhnya nggak seimbang antara massa otot dengan massa lemak. Betul. Nah itu yang sebenarnya kita kelihatan, wah dia kayaknya berat badannya normal gitu loh, tapi ternyata komposisi tubuhnya bermasalah. Kadar lemaknya tinggi dan itu menimbulkan inflamasi sendiri, akibatnya menyebabkan terjadinya kita terpapar COVID juga lebih resiko, plus setelah kita kena pasca COVID juga jauh lebih resiko lagi. Pada orang usia lanjut misalnya dok, orang tua kita atau ada yang punya kakek nenek di rumah, apa sih ya dok biasanya masalah atau penyakit komorbid itu yang cukup beresiko? Untuk penyakit yang usia geriatri ini rata-rata pasti sudah terjadi gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis itu bisa terjadi ada gangguan kadar gula, kemudian juga gangguan pada tekanan darah, ya, dan gangguan fungsi tubuh yang lainnya. Prinsipnya selama untuk usia geriatri, selama dia menjalankan prokesnya dengan baik, sebenarnya pasti dia akan aman. Tapi kalaupun dia sudah terpapar, dari kita tuh ngawasin adalah satu yang paling penting, karena usia geriatri itu kadang disuruh makan susah minta ampun, ya kan? Betul. Dia memang ada perubahan pada keinginan makan. Nah, pada pasien COVID, begitu dia asupannya rendah, sumber energi juga berkurang. Sementara tubuh pada saat kita kena sakit, dia membutuhkan energi yang cukup banyak. Betul, untuk recovery. Akibatnya apa? Untuk proses dia imunitas tubuhnya untuk membantu penyakitnya melawan COVID-nya ini, dan proses recovery-nya jadinya apa? Berjalan dengan lambat. Begitu. Dan dia pun udah usia geriatri, kadang untuk beraktivitas fisik juga kurang, rendah. Ya kan? Akibatnya apa? Nutrisi nggak baik, olahraga juga aktivitas fisik kurang, akhirnya imunitas tubuhnya menurun. Dan akibatnya apa? Begitu kena, untuk recovery-nya pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Gitu. Nah, bagi teman-teman nih dok yang sekarang mungkin sudah mulai kembali beraktivitas, saya rasa PSBB ini mulai sekarang nggak terlalu menghambat semua dari kita nih untuk mulai beraktivitas ya dok ya. Sepertinya kayaknya orang sudah mulai beraktivitas normal, makan ke mall, mungkin traveling dan sebagainya sudah lebih longgar ya dok ya. Apa saja sih dok gejala atau mungkin simptom sesuatu atau mungkin tanda-tanda awal ya dok yang membuat kita harus lebih aware atau lebih waspada bahwa mungkin gejala ini adalah gejala infeksi COVID sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan? Untuk gejalanya saat ini sih cukup banyak dan variasi. Nah, ada berapa kasus bahkan hanya terbatas pada flu atau sakit tenggorokan atau demam. Banyak kan dibilang harus demam, harus batuk pilek. Sementara ada berapa kasus dia nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba tapi mengeluhnya adalah perutnya kembung, begah, ada diare, kemudian kram di otot, pegel-pegel, nyeri-nyeri, rasa lelah, rasa lelah, nyeri. Jadi bangun tidur yang tadinya segar kok jadi cepat capek. Nah, itu ternyata pas diperiksa positif. Nah, gitu. Sebaiknya nih dok, buat teman-teman di rumah supaya kita mengetahui step by stepnya juga. Misalkan kita harus melakukan work trip yang cukup panjang, misalnya keluar kota dan sebagainya, atau kita dalam situasi di mana kita terpapar atau kita berada di ruangan dengan diisi banyak orang, lalu kita merasakan gejala tersebut. Apa pemeriksaan yang harus segera kita lakukan dan time frame-nya bagaimana dok menentukannya? Jadi misalnya saya mulai merasa nggak enak badan, saya curiga, sebaiknya saya melakukan pemeriksaan apa? Kalau untuk fasenya sebenarnya yang sekarang ini kan ada pemeriksaan antigen, swab antigen, kemudian ada swab PCR. Nah, kalaupun kita mau periksa itu kita harus ada timingnya supaya tepat. Betul. Nah, antigen itu sebaiknya kalaupun misalnya kita lakukan itu adalah sebenarnya kurang dari 7 hari dari kita curiga terpapar. Nah, kalau PCR sebenarnya adalah kalau kan melihat virusnya, ya kan, melihat komponen dari virusnya itu. Jadi biasanya kita setelah yakin kita misalnya, wah kita ada paparan kontak kurang dari 7 hari, ya kan, kita periksa swab antigen, barulah kita kemudian periksa PCR. Nah, begitu. Kalau PCR pun sebenarnya bisa dilakukan kapanpun,
ya. Tetapi sebaiknya bukan berarti kita langsung wah kita curiga teman saya COVID, kita baru ketemu kemarin langsung besoknya periksa PCR. Nah virusnya aja belum kelihatan berkembang. Jadi percuma juga diperiksa gitu. Jadi biasanya estimasi berapa hari dok kita menunggu dari semenjak kita terpapar misalnya? Terpapar tuh biasanya emang disarankannya kalau misalnya variatif, pokoknya ada yang bilang 3 hari, 4 hari, 5 hari dari pasca paparan tuh bisa periksa PCR. Cuma kalau untuk pastinya itu memang sampai sekarang pun ya masih kita belum bisa memastikan sih PCR itu kapan terbaiknya. Cuman yang pasti untuk antigen setidaknya itu adalah kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari, Dan juga dengan adanya swab antigen ini sebetulnya membantu masyarakat juga ya dok? Iya, lebih cepat, simple. Betul. Lebih cepat dan simple. Iya, jadi untuk pasien melakukan atau teman-teman melakukan pemeriksaannya tidak ragu-ragu ya, karena kalau PCR kan harganya cukup tinggi juga ya dok? Paling itu yang penting tahu timingnya. Ya. Betul. Jangan kalau kayaknya sudah lewat dari seminggu yang lalu kita antigen, biasanya rata-rata pasti hasilnya negatif. Gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman yang di rumah sudah lebih terbayang nih bahwa infeksi COVID itu tidak hanya berbahaya pada saat kita terinfeksi ya dok, pascanya itu juga sangat berat sekali. Betul. Bahkan yang saya baca itu 20-40% ya dok ya, dari orang yang terinfeksi COVID akan memiliki gejala sisa itu yang bisa bertahan mungkin berbulan-bulan sampai bahkan menahun ya dok ya. Karena kan infeksi COVID sendiri ini kan kita masih terus melihat perkembangannya ya dok. Jadi segala sesuatunya memang masih belum pasti. Nah sekarang kita udah tahu nih dok bahwa infeksi COVID gejalanya apa, dalam penanganannya seperti apa, dan apalagi saat ini kan ada mutasi-mutasi baru. Betul, yang memperumit lagi semua penularan COVID ini ya dok ya. Nah sekarang strateginya apa nih dok yang harus kita lakukan apabila ada keluarga kita yang terinfeksi COVID, itu bahkan kita sendiri nih yang terinfeksi COVID dan kita sekarang lagi dalam masa pemulihan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat kembali lagi segera ke aktivitas kita yang normal dengan mungkin kualitas hidup kita seperti kita sebelum sakit dok? Prinsipnya protokolnya adalah yang paling penting adalah gizi seimbang. Gizi seimbang, kita kalaupun kita makan makanan sehat, ya kan, gizi seimbang. Tolong untuk sementara ini kurangilah makanan-makanan olahan, ya kan, makanan-makanan dengan food atau yang processing food gitu yang tinggi garam, makanan instan. Kemudian makanan-makanan yang apa namanya kalau kita bilang sangat tinggi kandungan gulanya, seperti snack, minuman siap saji, minuman-minuman kekinian sekarang ini kalau bisa kita kurangin, kalau bisa malah tidak perlu sama sekali. Perbanyak dengan buah-buahan, tapi buah-buahnya kalau bisa bervariasi, berwarna, setidaknya 5 warna buah, 5 jenis buah. Kemudian juga cukup karbohidrat, protein dengan menggunakan sumber hewani atau nabati. Kemudian juga sayur-sayuran, itu yang paling penting. Dan hindarilah proses pemasakan yang terlalu berlebihan, jadi kayak digoreng kering lah, atau dibakar, gitu-gitu. Tolong dikurangi. Kemudian harus dibantu juga dengan aktivitas fisik, olahraga. Nah, olahraganya ini yang benar-benar juga harus jangan kita sudah sembuh langsung olahraganya kayak dulu misalnya kuat untuk lari half marathon langsung ngikutin half marathon, nggak bisa. Kita mulai lagi dari awal. Jadi mulailah latihan dari level yang rendah dulu, sedang, dari level rendah, intensitas sedang, barulah sudah mulai perbaikan, sudah mulai bagus, barulah kita mulai dengan intensitas yang tinggi. Jadi jangan langsung kita udah rasa sembuh langsung lari lagi yang secepatnya kayak dulu, karena itu nanti akan menyebabkan gangguan-gangguan yang akhirnya efek sisanya itu akan tambah semakin memperburuk kondisi kita. Nah saya dengar juga nih dok, beberapa pasien juga mungkin ya yang kita temui mengeluhkan bahwa adanya nyeri otot yang berkepanjangan nih dok. Itu disebabkan oleh apa ya dok? Nyeri otot berkepanjangan ya ada banyak faktornya sebenarnya ya, karena dari COVID-nya tadi memang dan selama kondisi sakitnya dia sendiri, karena kan dia dibikin kayak nafsu makannya pada beberapa kasus dia menurun. Ya kan, jadi komponen nutrisinya, mineral, vitaminnya menurun. Akibatnya pada saat kondisi itu terjadi mikrodefisiensi. Jadi mikronutrien defisiensi. Nah itu yang menyebabkan terjadinya ya otot menjadi kaku lah, kram, dan kemudian yang paling sering karena asupannya rendah, massa ototnya jadi massa otot juga menurun. Begitu. Itu yang jadi akibatnya. Begitu dia mulai sembuh dan dia mulai olahraga kok badannya kaku, kram, nyeri-nyeri, lemes kayak gitu dok. Berarti untuk pemulihan yang pasti adalah gizi seimbang ya dok ya. Yang kedua kita juga harus kembali segera aktif ya dok ya, walaupun masih terukur ya. Olahraganya untuk olahraganya pun kalau bisa ya memang harus
tahu porsinya bagaimana dan kita tahu parameter-parameter olahraga yang terbaik untuk pasca COVID itu bagaimana. Karena suka nggak suka ya memang harus dikontrol karena tubuh kita sudah mengalami penurunan kemampuan begitu. Nah, mungkin karena hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai apa saja olahraga yang harus dilakukan atau makanan yang harus kita kita makan selama masa pemulihan COVID. Jadi kita nggak terlalu banyak membahas topik yang lain. Tapi saya pengen kita ada sedikit pembahasan nih dok mengenai vaksin. Karena ini kan sedang cukup merupakan topik yang sangat bergulir ya dok ya masa ini. Nah, bagi teman-teman nih dok yang belum mendapatkan vaksin, karena vaksin sekarang masih diutamakan bagi nakes ya. Jadi bagi teman-teman nih yang masih belum mendapatkan vaksin, apa saja dok yang harus kita lakukan? Apakah protokol kesehatan itu tetap bermanfaat? Oke. Protokol kesehatan tetap dilakukan mau sebelum atau sesudah dilakukan vaksin. Karena vaksin itu tujuannya adalah untuk membantu tubuh ya, membantu tubuh membentuk antibodi yang kalau misalnya kita apakah dikena setelah vaksin masih bisa terpapar? Pasti bisa. Tapi bagaimana efeknya setelah kita terpapar, apakah menjadi perburukan atau tidak? Nah, itu tergantung dari antibodi kita. Nah, tujuan vaksin adalah memberikan tubuh suatu serangan supaya dibentuk antibodinya. Betul. Nah, kekuatan antibodi ini nanti akan membantu tubuh melawan jika kita benar-benar mendapatkan virus COVID-19 tersebut. Jadi begitu pun kita terpapar, ya kita akan tidak akan mengalami fase perburukan. Jadi gejalanya pun paling hanya gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Jadi diharapkan adalah tidak menjadi perburukan gejala sedang atau gejala berat yang akhirnya membutuhkan perawatan insentif. Gitu. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan vaksin, kita harus tetap sabar menunggu ya dok ya. Iya. Dokter Putu seperti juga sudah divaksin sih ya dok ya. Udah. Seperti halnya nakes yang lain. Baru suntikan yang pertama, apakah dok sudah lengkap? Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Oke. Tapi yang seperti teman-teman bisa lihat, saya juga melihat sendiri pribadi bahwa walaupun teman-teman nakes sudah divaksin, tapi tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik ya dok ya. Karena untuk sekarang protokol kesehatan adalah masih hal yang utama untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, jadi Dokter Putu mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah nih dok, terutama pada masa-masa sekarang kita udah mulai masuk ke tahun yang baru, kita pasti akan mau ada perbaikan ekonomi ataupun kesehatan, kita pengen ada sesuatu yang baru nih dok tahun ini. Mungkin Dokter Putu bisa kasih tips-tips untuk teman-teman di rumah untuk mencegah penularan dan juga bagaimana sih caranya kita mengadopsi gaya hidup yang sehat untuk masa-masa ini dok. Tips saya sih tetap adalah menjalankan protokol kesehatan. Yang paling penting adalah pakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga jarak. Itu yang paling penting. Jadi pun kalaupun misalnya kita ada event atau acara selama protokol kesehatan berjalan bagus, kita menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan tangan, itu udah menjaga jarak, itu sudah cukup membantu kita. Kalaupun misalnya kita merasa wah penggunaan masker nih mengganggu, nggak nyaman atau gimana, saat ini masker sudah cukup banyak kan yang beredar berbagai macam bentuk fungsi yang membuat kita nyaman. Dari yang harganya murah sampai harganya mahal pun ada, bahkan dengan pakai kipas tuh sebenarnya walaupun nggak dianjurkan pakai kipas ya, tapi yang masker-masker N95 yang bagus itu sudah cukup banyak beredar dan nyaman. Jadi itu kita bisa pakai ya. Kemudian juga mencuci tangan, kalau misalnya tidak ada air dengan sabun ya kita pakai sanitizer dan itu selalu gini. Kemudian juga protokol kesehatan lain, kalaupun misalnya kita habis dari tempat luar, biasanya kan sampai ke rumah ganti baju, mandi, selalu begitu ya. Dan kalaupun misalnya kita harus makan di luar bersama-sama, usahakan pada saat makan jangan makan sambil ngobrol. Betul. Ya kan, makan ya makan aja. Begitu kita mau ngobrol pakai masker, baru kita mulai ngobrol. Iya, betul. Nah, itu caranya. Dan sebisa mungkin makan juga di area outdoor. Kalaupun misalnya di indoor, ya setidaknya sirkulasinya ada. Nah, mungkin makan itu hal yang paling susah ya dok ya, karena kita kan makhluk sosial. Makan-makan itu tuh merupakan hal yang penting banget di hidup kita nih. Dengan keluarga kita makan, dengan teman kita makan, dengan teman kantor kita makan bareng. Jadi itu yang menurut saya paling susah sih dok ya. Pokoknya prinsip saya sih ingat pesan orang tua dulu, kalau makan jangan ngobrol. Nah itu aja. Jadi sebaiknya makan. Karena itu benar kenyataannya. Karena kalau makan ambil ngobrol, droplet kita nggak tahu, saling mengucapkan, akhirnya terpapar ke teman-teman. Betul. Gitu. Tetap waspada juga mungkin teman-teman yang ingin makan di luar, tetap perhatikan kebersihan tempat tersebut, sirkulasinya. Jadi apabila tempat terlalu ramai, lebih baik makan di rumah ya dok ya. Makan di rumah, lebih baik dibungkus, makan di rumah. Itu untuk kesehatan kita, karena begitu kita terpapar, percayalah itu tidak enak sekali. Selain harus dikarantina, kita menyusahkan ke orang lain, karena ada beberapa kasus di rumah sakit yang akhirnya
karena dia protokolnya tidak menjalankan dengan baik, akhirnya yang kena keluarganya dan akhirnya harus mendengar berita duka. Betul. Gitu. Dan apabila kita sendiri yang terkena, gak hanya pada saat kita terinfeksi aja dirawat di rumah sakit atau mungkin saat isolasi sendiri kita merasakan cukup ya istilahnya menderita ya dok ya. Tapi pascanya pun sebagai kita yang masih pengen aktif bekerja dan produktif itu akan terdampak juga ya dok ya. Iya, akan jadi lelah dan sebagainya. Jadi selain juga makan, kita juga tetap harus rajin beraktivitas rutin. Ya kalaupun misalnya olahraga pun, saran saya olahraga di tempat yang outdoor dan jangan di tempat yang kerumunan. Karena percuma juga, karena ada beberapa kasus juga yang justru terpapar pada saat olahraga. Betul. Gitu. Pengennya niatnya sehat malah jadi sakit. Malah terpapar. Ya? Iya. Nah, tips yang kedua dari Dokter Putu mungkin dok, bagaimana caranya kita lebih waspada nih dok terhadap gejala-gejala yang kecil atau mungkin gejala-gejala yang sering terabaikan. Mungkin dokter bisa kasih list dari beberapa gejala yang harus kita waspadai dok sebelum kita melakukan gejala umum yang awal kan batuk, pilek, demam. Ya kan pada beberapa kasus saat ini bahkan gangguan saluran cerna. Itu juga terjadi, gangguan otot ya yang lemas-lemas, pegal-pegal. Bahkan ada kadang-kadang sakit linu-linu iya, pegal-pegal gitu. Ada bahkan pada beberapa kasus ada yang gangguan daya ingat. Jadi tiba-tiba jadi pelupa bagaimana, tapi masih butuh penelitian lebih lanjut sih, yang kayak gitu. Tapi yang pasti adalah selain batuk, pilek, demam, dan sesak, ya kita juga yang paling sering penciuman juga masih anosmia. Bahkan ada beberapa kasus parosmia, jadi menciumnya dia sangat berlebihan malah ciumnya, yang mungkin baunya bau biasa, tapi menurut dia udah baunya sangat menusuk sekali. Kemudian juga ya gangguan saluran cerna dan nyeri otot, itu dok yang paling sering didapatkan. Jadi mungkin apabila teman-teman merasakan keluhan tersebut tanpa sebab ya dok ya, bukan setelah berolahraga tapi ada riwayat terpapar mungkin atau berada di kerumunan lalu merasakan keluhan tersebut, segera melakukan pemeriksaan diri. Sekarang pemeriksaan sudah cukup banyak ya dok ya, swab antigen, di mana-mana cukup banyak. Lakukan juga swab PCR atau dapat berkonsultasi kepada dokter-dokter yang ada di sekitar Anda atau mungkin dapat datang ke ISMT juga untuk konsultasi sehingga dapat melakukan pemeriksaan dan juga pencegahan yang secepatnya. Nah, dok, bagi teman-teman nih yang pernah terinfeksi COVID atau ada yang keluarganya pernah terinfeksi oleh COVID-19, ada tipsnya dok untuk mempercepat pemulihan atau untuk mengembalikan kualitas hidupnya lagi supaya dapat beraktivitas normal? Prinsipnya sama, untuk kita mengembalikan kita supaya kembali ke aktivitas fisik kembali seperti semula pasca kena COVID adalah tetap satu, nutrisi seimbang, gizi seimbang, ya. Masuk semuanya karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah-buahan cukup yang seimbang. Hindari tadi makanan saya bilang, ya, makanan yang tinggi gula, makanan diproses yang terlalu tinggi proses, tinggi garam juga ya dok, seperti tinggi lemak, digoreng kering. Kemudian juga bergerak, olahraga rutin. Olahraga rutinnya juga intensitas ringan saja, intinya sedap, ya. Yang itu rata-rata kalau menurut ACSM 30 menit, setidaknya 30 menit per hari, 5 hari seminggu. Standar itu aja. Intensitas ringan juga cukup ya dok ya? Intensitas ringan udah kayak gitu aja, cukup. Dan pada beberapa kasus kalau emang disuruh kontrol karena kontrol itu yang paling penting. Gitu. Nah terakhir nih dok, bagi teman-teman mungkin yang memiliki masalah komorbid atau mungkin masalah metabolik atau sindrom metabolik, misalnya memiliki obesitas dan sebagainya, kira-kira apa nih dok yang harus kita lakukan selama tahun yang baru ini dok? Apa hal-hal yang harus kita perbaiki dan bagaimana caranya? Sama. Obesitas, lalu penyakit komorbid itu mulainya asalnya adalah dari lifestyle kita. Betul. Ya, dari lifestyle kita itu adalah dari pola makan dan olahraga. Gaya hidup kalau kita mau berubah, kalau kita mau berubahlah lifestyle kita. Prinsip di situ aja. Gitu, nah, bagi teman-teman mungkin yang pengen ngobrol lebih lanjut dengan Dokter Putu sendiri kan adalah dokter gizi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah obesitas atau overweight, ingin berolahraga, ingin menurunkan berat badan tapi secara sehat, mungkin bisa berkonsultasi lanjut dengan Dokter Putu ya dok ya, dimana nanti kita bisa memberikan tips-tips yang tepat dan juga aman bagi teman-teman untuk berolahraga atau dapat melakukan weight management program sehingga dapat memiliki berat badan yang normal dan juga gaya hidup yang lebih aktif dan lebih baik tahun ini ya dok ya. Yang penting bukan berat badan tapi komposisi tubuh yang seimbang. Komposisi tubuh, gitu, ya betul. Nah, sepertinya untuk sesi kita yang hari ini kita akan membahas lebih ke hal-hal yang tadi ya dok ya. Nah bagi teman-teman
nanti kita akan juga merilis beberapa sesi lagi mengenai COVID. Jadi COVID Talk ini nggak hanya satu sesi aja, tapi di sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam ya dok ya, mengenai vaksin COVID. Dan juga kita akan bahas lebih dalam tentang gejala-gejala yang dialami pasien-pasien COVID pada saat mereka terinfeksi. Dan juga bagaimana kembali ke olahraga setelah terinfeksi COVID-19. Jadi COVID Talk ini nggak hanya hari ini aja, jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan topik-topik lain, nanti boleh komentar juga nih di bawah postingan video ini, topik apa sih yang pengen dibahas, sehingga nanti saya sama Dokter Putu bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi bagi teman-teman di rumah. Jadi kita akan bahas juga nih seputar mitos-mitos, seperti bagaimana suplemen itu membantu, atau saya pernah dengar minyak kayu putih juga nih dok katanya bisa membantu mencegah terinfeksi dari COVID-19. Kita akan bahas juga nih seputar mitos-mitos COVID-19, penularan COVID-19. Jadi stay tune. Nah, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Dokter Ade Putu. Dok, ada pesan lagi buat teman-teman di rumah? Ya ini aja, tetap jalankan protokol kesehatan. Dah, itu aja sih perannya. Protokol kesehatan. Ya. Oke, terima kasih Dokter Putu. Bagi teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah menyaksikan edisi dari Fit Talk Show hari ini mengenai COVID Talk 2021 dalam campaign ISMC, yaitu ISMC COVID 2021. Jadi nggak lagi COVID, tapi COVID. Okay, see you in our next sessions. Bye-bye.